pemberian makan pada budidaya ikan lele khususnya untuk pembesaran itu ada bermacam cara. Di antaranya adalah pemberian makan dengan menggunakan metode biomasa, yaitu dengan menjumlahkan seluruh berat tubuh dari ikan lele yang dibudidaya dalam satu kolam dikalikan dengan 3-5% dari jumlah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemberian makan dengan metode sekenyangnya. Masing-masing cara atau metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita menggunakan pada perhitungan biomasa itu jumlahnya akan tepat sesuai dengan yang dibutuhkan ikan tersebut, akan tetapi untuk usaha dalam skala besar itu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk perhitungannya, karena setiap minimal 7-10 hari harus diambil sampelnya untuk menentukan jumlah berat tubuh dari ikan tersebut dalam satu kolam. Kemudian yang kedua, nafsu makan ikan lele juga tiap hari itu tidak sama. Ada perubahan-perubahan suhu yang kemudian menyebabkan nafsu makan ikan lele menjadi berkurang. Ketika kita paksakan jumlah pakan yang kita gunakan itu kita habiskan untuk diberikan kepada ikan tersebut, itu akan berdampak pada kualitas air, apalagi kalau pembesarannya dilakukan di kolam terpal atau kolam semen seperti ini. Kemudian yang kedua, biasanya pembudidaya itu menggunakan metode atau cara pemberian makan yang sekenyangnya. Artinya kita harus mengamati nafsu makan ikan setiap harinya atau setiap kali kita memberikan makan, karena nafsu makan ikan ini berbeda-beda setiap harinya. Nah, bagaimana cara memberikan makan pada ikan dengan cara atau metode yang sekenyangnya, yaitu ketika kita memberikan makan pada ikan, kita perhatikan kemampuannya dalam mengejar atau memperoleh makanan. Jika ikan-ikan tersebut masih aktif dalam mengejar makanan atau mencapai atau memakan makanan yang pakan yang kita berikan, itu berarti ikan tersebut masih perlu diberikan makanan lagi. Tetapi kalau di tebaran terakhir pakan yang kita berikan itu ikan sudah tidak mau mengejarnya atau sudah gerakannya melambat, itu artinya ikan tersebut sudah kenyang atau pemberian makan bisa kita hentikan. Bagaimana contohnya? Nah, ini untuk ikan yang kita berikan makan dengan metode sekenyangnya. Kita mulai. Nah, bisa kita lihat bagaimana respon ikan terhadap pakan yang kita berikan. Masih aktif mengejar makanan yang kita berikan. Kemudian penebaran pakannya ini juga harus merata, jangan hanya satu bagian-bagian saja. Masih aktif. Nah, ketika ikan masih aktif bisa kita berikan kembali. Ketika dia gerakannya sudah melambat, ketika kita berikan tebaran pakan yang terakhir, pemberian makan bisa kita hentikan. Jadi pemberian makan yang metode sekenyangnya ini untuk di wilayah kami di Kecamatan Tenggarong Seberang ini lebih
lebih banyak digunakan oleh pembudidaya karena tidak perlu waktu yang cukup lama atau prosedur yang rumit untuk melakukannya. Namun demikian bukan berarti tidak ada yang menggunakan metode perhitungan biomasa, tetap ada, tapi untuk pembudidaya yang masih skala kecil, karena memang perlu tenaga dan waktu untuk menghitung jumlah biomasa di dalam setiap kolam. Dan kemudian kalau ada yang menanyakan kemarin itu air yang digunakan dalam kegiatan budidaya ini mengapa warnanya bisa berbeda padahal perlakuannya sama. Contohnya kolam ini warna airnya sedikit agak keruh atau coklat ya. Kemudian yang kolam sebelah ini warnanya hijau. Nah, untuk warna ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap ikan jika memang ikan di dalam kolam tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja, aktif bergerak, kemudian tidak menggantung di tepi kolam. Nah, apapun warna airnya sebenarnya baik saja asalkan tidak berbau, tidak menyebabkan ikan ini megap-megap atau biasanya menggantung di pinggir-pinggir kolam. Kemudian air tidak kental atau apa? Iya. Kalau ini kan warnanya hijau, tapi dia masih hijaunya masih encer ya, enggak tidak yang kental. Si hijaunya encer, berarti ini tidak ada lendir yang berlebih dari kolam tersebut, karena dan aromanya juga tidak bau yang tidak sedap, karena biasanya pakan yang diberikan untuk budidaya ini adalah penggunaan prebiotik. Itu dalam penggunaan prebiotik ini digunakan untuk membibis pakan. Untuk prebiotik bisa beli di yang sudah jadi di pabrikan atau membuat sendiri. Untuk pembuatan prebiotik sepertinya sudah di share sebelumnya, nanti bisa dilihat kembali di video-video sebelumnya. Terima kasih.